Farel membawa Sila pulang ke rumahnya, tapi Sila menolak untuk pulang sebab ia benar-benar takut hantu. Farel itu datang lagi bahkan masuk ke kamarnya. "Om," rengek Sila. Farel tersenyum dan mengangguk membawa Sila pergi. Kali ini Sila membawa Farel ke apartemennya dan menginap di sana sampai Sila benar-benar tenang. "Kenapa sayang?" tanya Farel. "Coba Om panggil aku dengan nama," pinta Sila sebelum masuk ke apartemen Farel. "Ada apa Maharaniku?" gemas Farel. Sila tersenyum. Akhirnya ia masuk ke apartemen Farel sedangkan Farel hanya tergelak kecil. "Kamu sedang apa sayang?" tanya Farel melihat Sila langsung pergi menjelajahi apartemennya. Sila berbalik dan berjalan ke arah Farel hingga berdiri di depan kekasihnya itu. "Di mana dapurnya Om?" tanya Sila tampak bingung. Farel tertawa. "Sejak tadi kamu keliling Maharani, kenapa tidak bertanya sejak awal, Sila mengerucutkan bibirnya. "Tinggal jawab aja Om. Hadiah yang kuberikan untuk Om diambil oleh hantu itu. Aku harus membuatkan hadiah lain untuk Om." "Kamu membelikan apa untukku sayang?" tanya Farel menyibakkan rambut panjang pujaan hatinya. "Dasi Om," cengir Sila. "Dasi?" bio Farel dibalas anggukan oleh Sila. "Di mana Om dapurnya?" tanya Sila dengan kesal. Farel menggendong Sila sedangkan Sila masih kesal pun melingkarkan tangannya di leher Farel, membiarkan Farel membawanya pergi ke dapur. Farel melihat raut wajah kesal Sila hanya bisa menggeleng gemas sambil mencium pelipis Sila. "Di sini sayang, aku tidak banyak stok makanan. Apa kamu mau aku belikan sesuatu?" tanya Farel mendudukkan Sila di meja dapurnya yang minimalis dan sangat unik. "Benarkah Om?" tanya Sila mengedarkan pandangannya. "Iya, ayo katakan apa saja yang harus aku beli," pinta Farel. Sila meminta buku dan pena dengan senang hati. Farel mengambilnya. Ia mengusap kepala Sila saat Sila terlihat begitu serius menulis bahan-bahan perlengkapan masak yang harus dibelikan Farel. Farel kini di dalam mobil memejamkan matanya. Farel membawa mobil Sila. Ia menahan amarahnya untuk saat ini karena hari ini adalah hari spesialnya bersama Farel. "Bersembunyilah dengan baik karena aku akan menemukanmu," gumam Farel menyungkingkan senyum sinisnya. Sila berkutat dengan dapur. Ia mengaduk adonan spesial untuk Farel. Jujur saja, Sila sangat pintar memasak olahannya. Sekali menonton atau merasakannya, lidah pengecap Sila sangat baik. Setibanya Farel, Sila mengusir kekasihnya itu untuk keluar. Farel dengan patuh pergi lalu masuk ke ruang kerjanya. Farel tahu mobil yang ia beri GPS itu ada di lokasi tak jauh dari restorannya. "Kenapa aku bisa kecolongan? Apa dia tahu mobil itu aku beri GPS?" gumam Farel dengan heran. "Tidak mungkin dia tahu," decak Farel. Farel meminta Nando untuk mencari tahu tentang pria yang dikatakan hantu oleh Sila. "Tuan, akhirnya kau percaya juga," gerutu Nando. Aku akan memilih percaya karena dia merebut dasiku," geram Farel. "Dasi, apa Tuan berteman dengannya?" tanya Nando bahasa teman tapi ia tidak bisa memanggil nama Farel. "Iya, dia merebut dasiku hadiah ulang tahun Maharani untukku," jelas Farel. "Apa? Ya Tuhan, dia benar-benar mengincar kekasih Anda, Tuan. Lalu apa yang dilakukan olehnya? Apa niatnya? Apa rencananya? Sebenarnya apa maunya? Kenapa dia menggunakan wajahnya sebagai Anda?" Nando mengoceh heran. "Diam, kau cari tahu saja tempat tinggalnya. Aku tidak akan melepaskannya. Aku ingin bertanya dengan Mami dan Papi, tapi karena Sila masih trauma aku menemaninya." "Baik Tuan," sahut Nando mengerti. Farel mematikan panggilannya lalu menghubungi Ijal. Mereka juga berbicara perihal pria yang mirip dengannya. Farel memijat pelipisnya sambil memejamkan matanya. Dari tubuh, wajah gerak-gerik, bahkan wajah dingin dan datarnya sangat mirip. "Siapa dia? Apa aku benar-benar punya saudara kembar?" "Om," panggil Sila beberapa jam kemudian. "Iya sayang," sahut Farel yang sengaja tidak menutup pintu ruangannya karena takut tidak mendengar suara Sila sebab ruangannya kedap suara. Farel berlari ke arah dapur dan terperangah melihat semua yang ada di meja makannya. "Bagaimana Om?" tanya Sila. Farel melihat ke Sila. "Sayang, kamu?" Farel mendekat lalu menangkup wajah Sila mencium lama kening Sila. Sila tersenyum membiarkan Farel melepaskan rasa sayangnya itu. Betapa lembutnya Farel memperlakukannya.
Ulang tahun Farel benar-benar terasa begitu berharga hingga ia terharu karena benar-benar mendapatkan hati Sila sepenuhnya. Om, kenapa? Tanya Sila merasa heran. Tidak sayang, aku hanya sedang memikirkan apa aku boleh tidur memelukmu, jawab Farel. Tentu saja, aku masih ada rasa takut om, jadi aku memang mau tidur sama om, jengir Sila. Sila membersihkan tubuhnya di kamar Farel. Pria itu begitu tahu apa yang dibutuhkan Sila. Kini Sila ada di ruang ganti Farel. Ia menganga melihat baju tidur cantik yang ukurannya berbeda dengan milik Farel tadi. Baju tidur sama, bios Sila. Sila memakai baju tidur itu ternyata sangat pas di tubuhnya, malah sangat nyaman. Om Rapan sudah menyiapkan segalanya. Senyum manis Sila. Om? Farel menoleh lalu tersenyum lembut meletakkan ponselnya dan berjalan ke arah Sila. Kamu suka sayang? Tanya Farel. Sila melihat pakaian Farel lalu pakaiannya juga. Om sangat mengerikan, kekeh Sila merasa geli. Farel tersenyum lebar menggendong Sila meletakkan Sila di ranjangnya. Tanpa pikir apa-apa lagi yang memeluk Sila yang hanya tersenyum membalas pelukan Farel, mencari tempat ternyaman di pelukan Farel. Sila bekerja seperti biasa telah melupakan kejadian malam itu, sedangkan Farel serius mencari tahu pria asal-usul pria itu. Mommy, panggil Farel serius. Apa nak? Tanya Jessie heran dengan panggilan Farel yang terdengar aneh, tak seperti biasanya seolah sedang ada yang ingin ia tanyakan. Apa Farel punya saudara kembar? Tanya Farel tiba-tiba membuat Jessie mengerutkan keningnya. Saudara kembar? Maksud kamu apa nak? Mommy tidak punya anak kembar? Ramon baru datang tak sengaja mendengar percakapan mereka. Wajahnya terlihat lebih serius, ia mendekat dan merangkul bahu Farel. Ayo ikut papi nak. Ajak Ramon, namun Farel berusaha menolak tapi mendengar bisikan Ramon membuatnya tanpa ragu mengikuti Ramon. Ada apa sih, sayang? Apa maksudmu punya kembaran? Di mana kamu tahu hal itu, nak? Secar Jessie diabaikan saja oleh Farel yang dibawa pergi oleh Ramon. Saat mengandung Farel, aku memang memiliki anak kembar, tapi aku pikir itu hanya kesalahan mereka saja. Aku tidak pernah berpikir punya anak lain seperti Farel. Gumam Jessie tampak mondar-mandir memikirkan masalah 27 tahun yang lalu. Katakan Pi, apa aku memang punya saudara kembar? Tanya Farel serius. Ramon melihat situasi lalu memegang bahu Farel. Dari mana kau tahu itu nak? Tanya Ramon serius. Jadi benar? Tanya Farel.